Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Lina. Apa kabar hari ini? Senang bisa bertemu dengan Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu. Bu Rus bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Lina. Mohon maaf sebelumnya Bu Lina, begini ya Bu Lina. Ya, Bu. Kalau Ibu berkenan, saya mohon waktunya sedikit untuk berdiskusi. Semoga tidak terlalu lama sih. Kira-kira Bu Lina keberatan nggak ya? Tidak Bu, tidak keberatan. Hari ini saya akan menjadi coach Ibu dan rahasia Ibu akan saya jaga. Baik, terima kasih Bu Lina. Saya sebetulnya memiliki sedikit masalah tentang murid saya Bu Lina, namanya Arsya. Dia boleh dikatakan seorang atlet lah ya, atlet panahan begitu, karena dia ikut klub ya, klub apa namanya panahan lah gitu, sehingga tuh membutuhkan banyak waktu untuk latihan. Nah dengan begitu proses gitu agar tetap dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik serta nyaman belajar dan bersekolah di sekolah kita ini. Jadi Arsa ini atlet panahan ya Bu, dan membutuhkan waktu banyak untuk latihannya sebagai atlet, begitu ya Bu Rus? Latihannya begini Bu Lina, Arsya itu sebetulnya termasuk anak yang rajin dan bertanggung jawab dia itu. Namun karena tuntutan ia sebagai atlet ya, dia harus memiliki banyak waktu tuh untuk latihan. Nah latihan tersebut itu banyak sekali tuh menyita waktu, gitu ya, sangat menyita waktu dan energi Arsya, sehingga ya sering, bukan sering ya, bahkan ya boleh dikatakan selalu begitu ya, tidak dapat memenuhi tugas dan tidak dapat mempersiapkan ulangan dengan maksimal gitu. Padahal jadwal ulangan itu udah saya share seminggu sebelumnya gitu ya, kan harusnya kan kalau kalau dilihat dari seharusnya gitu ya, jadwal sudah di-share seminggu sebelumnya begitu kan, harapannya anak-anak akan mempersiapkan jauh-jauh hari seperti itu ya. Nah ini karena padatnya kegiatannya, sehingga nggak terpikirkan gitu loh. Nah jadwal latihan Arsya itu 2 sampai 3 kali tuh dalam sepekan, itu pun juga setelah pulang sekolah. Sampai rumah itu biasanya menjelang maghrib begitu ya, bahkan malam. Itu pun bisa waktu latihannya pun akan bertambah kalau dia akan mengikuti kompetisi gitu. Bisa jadi hampir kalau ada misalkan ada event lomba gitu ya, kompetisi di mana gitu, misalkan di kecamatan atau antar sekolah, antar klub panahan, itu dia bisa hampir setiap hari latihan gitu, setiap pulang sekolah latihan gitu sampai malam, sehingga dia benar-benar nggak sama sekali pegang buku gitu loh. Bahkan sampai di kelas itu terkadang tertidur karena saking ngantuk dan lelahnya, seperti itu Bu Lina. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk Arsa selama ini? Iya, sebetulnya saya masih menyamakan target ya dan tujuan pembelajaran itu dengan sama-sama dengan teman-teman yang lain sih gitu. Beberapa kali saya melihat Arsa memang sering lelah gitu ya, tadi saya sampaikan ya Bu Lina, sampai tertidur lelah gitu dan kurang fokus gitu loh dalam belajar. Tambah lagi dia sering menunda mengumpulkan tugas dan hasilnya pun ya kurang maksimal gitu loh. Dan penilaian yang dihasilkan akhirnya juga sering di bawah harapan ya. Mungkin kalau dikatakan sekarang mah di bawah KKM gitu ya Bu Lina ya. Iya, iya. Iya. Gitu. Iya. Kemudian Bu Rusma ingin mengatasi permasalahan tersebut ya Bu ya. Supaya masalah ini nggak berlanjut gitu ya Bu Lina ya. Artinya saya pada dasarnya memang saya kasihan gitu ya melihat Arsya gitu. Dia semakin nggak nyaman karena kesulitan mengikuti pembelajaran gitu lah, dan akhirnya mempengaruhi penilaian gitu. Dan yang saya lakukan adalah itu karena memang beberapa kali Arsya nggak bisa mengikuti ulangan harian gitu loh. Bahkan penilaian tengah semester ya, atau sekarang sumatif tengah semester itu dia karena ikut kompetisi panahan
seperti itu. Dan saya melihat itu sebenarnya juga nggak ingin gitu ya Bu Lina, saya sebenarnya nggak ingin Arsya itu menjadi tertekan dengan target dan tujuan tugas belajar yang menumpuk seperti itu. Dan itu tadi ya, saya emang karena saya melihat dia itu agak mungkin karena target yang saya inginkan gitu ya, target seperti teman-temannya, targetnya itu harus sama teman-temannya, harus selesai seperti itu. Nah, saya juga sedih hasil penilaian Arsya juga nggak maksimal gitu, padahal Arsya sudah, selain dia atlet panahan, dia juga sebagai duta sekolah gitu ya, membawa nama baik sekolah gitu, dan meraih prestasi yang membawa nama baik sekolah. Jadi sibuk lah ya gitu, tapi berprestasi, smart. Nah, itulah karena padat jadwal yang dia harus penuhi gitu, sehingga kayaknya menomorduakan sekolahnya gitu. Hasil penilaiannya Arsya ini tidak maksimal, tapi prestasi di bidang panahannya ya Bu ya. Betul Bu Lina. Terus lalu Ibu Rusma telah melakukan koordinasi dengan orang tua Arsya Bu? Iya, sebetulnya sih sudah ya Bu Lina ya, tapi orang tua Arsya itu sibuk ya, sehingga nggak punya cukup waktu gitu untuk mendampingi dan memonitoring Arsya belajar. Nah, dua-duanya ini kayak bekerja gitu lah, orang tua yang kedua-duanya bekerja gitu ya Bu Lina. Jadi yang hampir tidak ada waktu untuk memperhatikan anaknya gitu loh. Padahal malah orang tuanya meminta saya untuk bisa membantu gitu lah. Padahal kan saya pikir lah, itu kalau sudah sampai di rumah kan harus tanggung jawab orang tua gitu ya. Saya hanya benar. Betul, karena saking sibuknya sampai tidak diperhatikan anaknya. Jadi saya juga yang harus memonitoring gitu loh saat dia di rumah. Saya jadi bingung deh Bu Lina. Iya. Bu Rusma, jadi Bu Rusma bingung karena Arsya dan orang tuanya sama-sama sibuk ya. Betul Bu. Saya mau nanya dulu nih Bu Rusma, apakah Ibu sudah mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Oh, pembelajaran diferensiasi itu yang menyesuaikan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa itu ya Bu ya? Iya benar. Coba Ibu berupaya mengaitkan permasalahan Arsya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya Bu Lina, saya jadi ingat ya, pernah gitu saya baca gitu ya tentang pembelajaran berdiferensi ya Bu Lina. Iya. Benar. Pada dasarnya guru itu boleh menyesuaikan tujuan gitu ya, atau target pembelajaran dengan penugasan sesuai dengan kondisi anak gitu ya, tidak harus sama dalam satu kelas targetnya, seperti itu ya Bu Lina ya? Iya benar Bu Rusma. Bisa diceritakan ke saya Bu, kira-kira seperti apa rencana yang bisa Ibu lakukan? Iya, saya mungkin gitu ya Bu Lina, saya coba akan membuat target gitu ya, atau tujuan pembelajaran dan penugasan yang lebih simpel gitu ya untuk murid saya ini, untuk Arsya. Mungkin salah satunya juga saya bisa memberikan ringkasan gitu kali ya Bu, ringkasan materi untuk memudahkan Arsya memahami materi pelajaran itu. Di sisi lain mungkin saya akan membuat alternatif gitu kali ya, sebagai pengganti ulangan harian ini nih, misalnya berupa penugasan gitu ya, seperti mungkin ya membuat foto-foto atau kegiatan perlombaan yang diikuti Arsya ya, dengan itu, dan foto-foto yang mungkin atau kegiatan perlombaan yang diikuti Arsya ini yang nantinya akan nilainya bisa untuk beberapa pelajaran sekaligus mungkin ya Bu Lina ya. Iya, bisa. Bisa include di pembelajaran